Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kepada Bapak dosen, Bapak Asep Rafiuddin SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Salam juga kepada teman-teman semua yang turut menonton video presentasi saya pada hari ini. Sebelumnya, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Asep Maulana, dan di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar sumber daya. Dan di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM adalah pendekatan strategis dan komprehensif untuk mengolah karyawan sebagai aset paling berharga dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan berbagai praktik dan kebijakan yang dirancang untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan talenta terbaik sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Nah, MSDM juga dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengolahan orang-orang dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, menurut Andy Sutrisno, MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan karyawan. Sementara menurut Gary Dessler menekankan bahwa MSDM melibatkan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk melaksanakan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi manajemen. Nah, bayangkan sebuah orkestra yang harmonis, setiap karyawan adalah musisi dengan instrumen uniknya. Tanpa dirjen yang efektif, setiap musisi mungkin bermain baik secara individu, tetapi hasilnya tidak akan menjadi simfoni yang indah. MSDM berperan sebagai dirjen, memastikan setiap musisi berkontribusi secara optimal, selaras dengan tujuan besar organisasi, dan menghasilkan kinerja terbaik. Nah, ruang lingkup manajemen SDM dibagi menjadi 3, diantaranya yang pertama ada Mikro HRM. Nah, Mikro HRM ini berfokus pada kebijakan dan praktik pengelolaan individu serta kelompok kecil dalam organisasi. Ini mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan secara langsung. Tujuannya adalah memastikan setiap individu memiliki kompetisi dan motivasi untuk berkontribusi. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada strategic HRM, yang dimana strategic HRM ini berintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan dalam SHRM. Fungsi SDM bukan lagi sekedar pendukung, melainkan mitra strategis yang berperan dalam perusahaan dan implementasi tujuan bisnis. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan SDM. Dan yang ketiga di sini ada international HRM. Nah, international HRM ini adalah pengelolaan SDM dalam konteks perusahaan multinasional atau MNC. Ini melibatkan tantangan kompleks seperti perbedaan budaya, hukum ketenagakerjaan, sistem kompensasi, dan praktik manajemen di berbagai negara. Nah, IHRM bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan global dan lokal. Dan selanjutnya di sini ada fungsi utama manajemen SDM. Nah, fungsi utama manajemen SDM ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini adalah proses sistematis untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ini melibatkan analisis kebutuhan SDM, penawaran SDM, dan peramalan SDM untuk memastikan ketersediaan karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat. Dan selanjutnya di sini ada pengembangan SDM, yang dimana pengembangan SDM ini adalah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Ini mencakup pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Investasi dan pengembangan SDM krusial untuk adaptasi terhadap perubahan dan peningkatan produktivitas. Dan selanjutnya di sini ada pengadaan SDM, yang dimana pengadaan SDM ini meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen adalah proses mengenali kandidat yang berkualitas, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari kumpulan pelamar untuk mengisi posisi yang kosong. Tujuannya adalah mendapatkan the right man in the right place. Selanjutnya di sini ada kompensasi dan hubungan kerja,
yang dimana kompensasi dan hubungan kerja ini mencakup sistem finansial atau gaji dan tunjangan dan non-finansial, serta upaya menjaga hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan sambil memastikan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen SDM. Nah, tujuan manajemen SDM ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada dukungan tujuan organisasi, yang dimana ini memastikan SDM dikelola sedemikian rupa sehingga selaras dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Tanpa SDM yang aktif, tujuan bisnis akan sulit banget tercapai. Selanjutnya, di sini ada peningkatan kinerja dan motivasi, yang dimana ini merancang dan menerapkan sistem mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaik sekaligus meningkatkan motivasi kepuasan kerja melalui penghargaan dan pengakuan. Dan selanjutnya, di sini ada lingkungan kerja yang adil dan aman, yang dimana di sini menciptakan kebijakan dan praktik yang adil, inklusif, dan menjamin keselamatan serta kesehatan kerja bagi seluruh karyawan, bebas dari diskriminasi dan intimidasi. Dan yang terakhir di sini ada keadilan dan kesempatan yang sama. Ini memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa memandang latar belakang, ras, jenis kelamin, atau agama. Dan di sini selanjutnya ada peran strategis MSDM dalam organisasi. Nah, dahulu MSDM sering dianggap sebagai fungsi administratif sementara, berurusan dengan pengajuan dan kepatuhan. Namun, seiring dengan evolusi bisnis dan pasar global yang kompetitif, peran MSDM telah berubah secara drastis menjadi mitra bisnis yang krusial dan mencapai keunggulan kompetitif. Nah, SDM unggul dalam aset tak ternilai yang sulit ditiru oleh pesaing. Proses membangun tim yang bekerja tinggi, inovatif, loyal, membutuhkan investasi waktu, biaya, dan upaya yang besar, menjadikan sumber keunggulan keberlanjutan. Tentang menghubungkan secara langsung pengelolaan SDM dengan visi, misi, tujuan jangka panjang perusahaan. Ini berarti memastikan bahwa setiap keputusan terkait SDM, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan, mendukung arah strategis organisasi. Dengan demikian, MSDM tidak hanya bereaksi terhadap kebutuhan bisnis, tetapi juga proaktif dalam membentuk kemampuan organisasi untuk sukses di masa depan. Dan selanjutnya di sini ada contoh praktik MSDM yang efektif, yang dimana di sini ada penilaian kinerja berbasis SKI. Nah, perusahaan A menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis sasaran kerja individu atau SKI yang terukur dan transparan. Tiap karyawan memiliki SKI yang jelas terkait langsung dengan tujuan departemen dan perusahaan. Penilaian dilakukan secara berkala dengan umpan balik konstruktif, memungkinkan karyawan untuk memahami area pengembangan mereka dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada program pelatihan berkelanjutan, yang dimana perusahaan ini juga berinvestasi pada program pelatihan berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kompetisi teknis, tetapi juga mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan individu dan proyeksi karir, menciptakan jalur pengembangan yang jelas setiap karyawan. Dan selanjutnya di sini ada kompensasi adil dan jenjang karir yang jelas. Kebijakan kompensasi didesain agar adil dan kompetitif, dengan struktur gaji yang transparan dan tunjangan yang menarik. Selain itu, adanya jenjang karir yang jelas dan kriteria promosi yang objektif, meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan dan loyalitas terhadap perusahaan. Ini menciptakan lingkungan di mana kerja keras dihargai dengan pengembangan yang diakui. Dan selanjutnya di sini ada beberapa tantangan dalam manajemen SDM masa kini. Di sini ada dinamika teknologi dan pasar. MSDM harus beradaptasi dengan perubahan cepat di pasar tenaga kerja dan adopsi teknologi digital, memerlukan pengembangan keterampilan baru, rekrutmen talenta teknologi, dan implementasi alat SDM digital. Dan yang selanjutnya di sini ada adaptasi regulasi ketenaga kerjaan, yang dimana regulasi ketenaga kerjaan terus berkembang. MSDM harus selalu mengikuti perubahan hukum dan memastikan praktik perusahaan patuh dari upah minimum hingga perlindungan data karyawan.
Nah, selanjutnya di sini ada keseimbangan organisasi dan karyawan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan produktivitas, organisasi, dan kesejahteraan karyawan, work-life balance, kesehatan mental adalah tantangan besar yang memerlukan kebijakan yang fleksibel dan empatik. Dan selanjutnya di sini ada mengelola keberagaman dan inklusi. Nah, di sini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman adalah krusial. Tantangannya adalah menghilangkan bias, mempromosikan kesetaraan, dan memastikan semua suara didengar dan dihargai. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan mengapa sih manajemen itu sangat penting. Nah, jadi manajemen adalah fondasi keberhasilan organisasi jangka panjang. Tanpa pengolahan SDM yang efektif, perusahaan akan kesulitan mencapai tujuan, berinovasi, atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Mengolah SDM dengan baik berarti mengolah aset terpenting perusahaan. Karyawan bukan sekedar biaya, melainkan investasi yang memberikan pengembalian signifikan dalam bentuk ide, keterampilan, dan kinerja. Investasi pada SDM menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang berkelanjutan, dan budaya kerja yang positif. Ini menciptakan lingkaran kebijakan di mana karyawan yang bahagia dan termotivasi mendorong kesuksesan bisnis. Dengan demikian, MSDM bukan hanya tentang mengurusi orang, melainkan tentang membangun masa depan organisasi melalui pengembangan potensi manusia. Terima kasih selesai sudah presentasi saya Asep Maulana, izin pamit undur diri. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena di sini saya posisinya lagi capek ya, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih, bye bye.